Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, aplikasi statistika dalam BK akan mempresentasikan hasil diskusi materi yang telah kami bicarakan sebelumnya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kami satu persatu. Yang pertama ada Andi Bayhaqi dengan NPM 20-200-1500-419, Gusti Anugrah Pratama dengan NPM 20-200-1500-404, ada Advina Firdausi dengan NPM 20-200-1500-390, Naila Sabila dengan NPM 20-200-1500-356, Retno Wulandari dengan NPM 20-200-1500-389. Tugas 1. Statistik 5 serangkai dan analisis korelasi persen. A. Perhitungan data dengan rumus statistik 5 serangkai. Data ini diambil dari data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan jumlah guru di kota atau kabupaten daerah istimewa Yogyakarta tahun 2020. Kolom kabupaten atau kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta ada Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Yogyakarta. Kolom Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Kulon Progo dengan angka 74,46, Bantul 80,01, Gunung Kidul 69,98, Sleman 83,84, dan Yogyakarta 86,61. Jumlah guru, Kulon Progo 3.175, Bantul 4.729, Gunung Kidul 4.086, Sleman 5.835, dan Yogyakarta 2.496. A. Statistik 5 serangkai dengan peubah atau variabel Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. 1. Menentukan nilai maksimum atau nilai tertinggi. Xmax sama dengan 86,61, yaitu daerah Yogyakarta. Yang kedua, menentukan nilai minimum. Xmin sama dengan 69,98, yaitu pada daerah Gunung Kidul. Yang ketiga, menentukan median atau nilai tengah. Q2 sama dengan X2 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4. X12 dibagi 4 sama dengan X3. X3-nya itu sama dengan 80,01. Yang keempat, menentukan nilai kuartil 1. Menentukan nilai kuartil Q1. Q1 sama dengan X1 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4 sama dengan X5 dibagi 4 sama dengan X1,25, yaitu X1 ditambah X2 dibagi 2 sama dengan 69,98 ditambah 74,46 dibagi 2, yaitu 189,98 dibagi 2 hasilnya 94,99. Yang kelima, menentukan nilai kuartil Q3. Q3 sama dengan X3 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4 sama dengan X18 dibagi 4 sama dengan X4,5 sama dengan X4 ditambah X5 dibagi 2, yaitu 83,84 ditambah 86,61 dibagi 2 hasilnya 170,45 dibagi 2 sama dengan 85,225. B. Statistik 5 serangkai dengan peubah atau variabel jumlah data guru. Yang ke-1, menentukan nilai maksimum atau nilai tertinggi. Xmax sama dengan 5.835. Yang kedua, menentukan nilai minimum atau yang terendah. Xmin sama dengan 2.496. Yang ketiga, menentukan median atau nilai tengah. Median atau Q2 sama dengan X2 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4 sama dengan X12 dibagi 4 sama dengan X3, yaitu nilainya 4086. Yang keempat, menentukan nilai Q1. Nilai kuartil Q1. Q1 sama dengan X1 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4 sama dengan X6 dibagi 4 sama dengan X1,5 sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2, yaitu 2496 ditambah 3175 dibagi 2 hasilnya 5671 dibagi 2 hasilnya 2835,5. Yang kelima, menentukan nilai Q3. Q3 sama dengan X3 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4 sama dengan X18 dibagi 4 sama dengan X4,5, yaitu X4 ditambah X5 dibagi 2
yaitu 4.729 ditambah 5.835 dibagi 2 sama dengan 10.564 dibagi 2 dengan hasil 5.282. Saya akan menjelaskan tentang menentukan nilai koefisien korelasi Pearson. Penelitian mengenai hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan jumlah guru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 menghasilkan data sebagai berikut. Di daerah Yogyakarta memiliki 5 kabupaten atau kota, yaitu Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Yogyakarta. Dengan X1-nya 74,46, X2-nya 80,01, X3 69,98, X4 83,84, X5 86,61 dengan total X yaitu 394,9. Selanjutnya nilai Y1 3.175, Y2 4.729, Y3 4.086, Y4 5.835, Y5 2.493 dengan jumlah Y yaitu 20.318. Keterangan, di mana X adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Y adalah jumlah data guru. Jadi jumlah IPM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada 394,9 dan jumlah data guru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada 20.318. Karena jenis datanya rasio, maka data peubah X dan Y merupakan peubah numerik, sehingga uji korelasi Pearson dapat digunakan untuk menguji hubungan antara kedua peubah. 2. Menghitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Dapat diketahui nilai X yang sudah dijelaskan tadi di atas itu nilainya terdiri dari 74,46, 80,01, 69,98, 83,84, 86,61 dan jumlah nilai X itu ada 394,9. Selanjutnya, nilai Y tadi sudah ada di atas. Ya, nilai Y itu terdiri dari 3.175, 4.729, 4.686, 5.835, 2.496 dan jumlah keseluruhan nilai Y adalah 20.318. Selanjutnya menghitung nilai X kuadrat. 74,46 dikuadratkan menjadi hasilnya 5.544,29. 80,01 dikuadratkan hasilnya 6.401,60. 69,98 dikuadratkan hasilnya 4.897,20. 83,84 dikuadratkan hasilnya 7.029,14. 86,61 dikuadratkan hasilnya 7.501,29 dan jumlah keseluruhan X kuadrat adalah 31.375,52.
Selanjutnya menghitung nilai Y kuadrat. Tadi nilai Y itu sudah diketahui. Jumlah nilai-nilainya yang pertama 3.175 dikuadratkan hasilnya 10.080, 625. 4.729 dikuadratkan hasilnya 22.363, 441. 4.086 dikuadratkan hasilnya 16.695, 396. 5.835 dikuadratkan hasilnya 34.047, 225. 2.496 dikuadratkan hasilnya 6.230, 16. Sehingga Y kuadrat menghasilkan jumlah 89.416.703. Lalu menghitung X kali Y. X-nya yang pertama itu X1 kali Y1 itu 74,46 dikali 3.175 sama dengan 236.410,5. 80,1 dikali 4.729 hasilnya 367,29. 69,98 dikali 4.086 hasilnya 285.938,28. 83,84 dikali 5.835 hasilnya 489.206,4. 86,61 dikali 2.496 hasilnya 206.178,56. Sehingga jumlah X kali Y yaitu 1.606.101,03. Selanjutnya yang ketiga, menghitung nilai koefisien korelasi persen. Koefisien korelasi persen mempunyai rumus sebagai berikut. Selanjutnya kita masukin nilai yang sudah dicari tadi. Yang pertama kita memasukkan nilai X kali Y. X kali Y itu jumlahnya 1.606.101,03. Lalu dikurangi dengan nilai X yaitu 394,9 dan dikali dengan nilai Y 20.318 dibagi N. N-nya itu 5. Lalu diakarkan akar X kuadrat 31.375,52 dikurangi X kuadrat. X kuadratnya itu 394,9 dibagi dengan nilai N. Nilai N-nya itu 5. Lalu diakarkan lagi dengan nilai Y kuadrat. Y kuadrat itu tadi 89.416.703 dikurangi dengan nilai Y yaitu 20.308 kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan N. N-nya itu 5. Selanjutnya diturunkan 1.606.101,03 dikurangi dengan nilai X dikali Y hasilnya itu 8.023.578,2 dibagi N.
Lalu diturunkan lagi nilai X kuadrat 31375,52 dikurangi dengan nilai X yang dikuadratkan, hasilnya 155.976,01 dibagi N. Kemudian diakarkan lagi dengan nilai Y kuadrat, yaitu 89416703 dikurangi dengan nilai Y yang sudah dikuadratkan, hasilnya itu 412.821.124 dibagi N. 7.606.101,03 dikurangi 1.604.715,64 dibagi dengan hasil yang di atas tadi. Sudah mendapatkan hasil, yaitu akar 31,375,52 min 31.189,202 dikali dengan akar 89416703 dikurangi 82.564224,8, sehingga mendapatkan nilai RXY sama dengan 0,038. Selanjutnya kesimpulannya, nilai koefisien korelasi persen sebesar 0,038 berarti bahwa antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah data guru terdapat hubungan linier positif yang cukup tinggi, dan jika indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat atau menurun, maka jumlah guru akan ikut meningkat atau menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai regresi linier sederhana. Penelitian mengenai hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan jumlah guru di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2020. Peubah tak bebas atau Y adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, sedangkan peubah bebasnya atau X adalah jumlah guru SD di Provinsi DI Yogyakarta, di mana diketahui di dalam tabel di bawah ini, Y adalah indeks pembangunan manusia yang nilainya yang pertama 74,46, yang kedua 80,01, yang ketiga 69,98, yang keempat 83,84, dan yang kelima 86,61. Kemudian untuk nilai X sama dengan jumlah guru, yang pertama 3.175, yang kedua 4.729, yang ketiga 4.086, yang keempat 5.835, dan yang kelima 2.496. Pembahasan yang pertama yaitu A. Uji asumsi kenormalan data peubah Y dengan menggunakan QQ plot. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, di mana di sini terdapat 69,98, 74,46, 80,01, 83,84, dan 86,61. Yang kedua, menentukan persentil dari masing-masing data. Untuk menentukan persentil dari masing-masing data, di sini pertama memberi ranking atau urutan pada setiap data. 69,98 ini ada di urutan nomor pertama. Selanjutnya 74,46 ada di nomor urut 2. 80,01 ada di dalam nomor urut 3. 83,84 ada di dalam nomor urut 4 dan 86,61 ada di dalam nomor urut ke-5. Kemudian menghitung rank dikurang 0,5 dibagi jumlah data. Atau rank di sini adalah nomor urut 1 dikurang 0,5 dibagi 5 menghasilkan 0,1. Kemudian nomor urut 2 dikurang 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,3. Lalu nomor urut 3 dikurang 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,5. Kemudian 4 dikurang 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,7, dan 5 dikurang 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,9. Kemudian menghitung nilai Z berdasarkan persentil yang didapat dengan menggunakan tabel Z, di mana di sini
menghasilkan nilai tabel Z dari menghitung dari nilai 0,1 ini menghasilkan nilai Z sebesar min 1,28, kemudian min 0,52, 0,0, 0,53 dan 1,3. Kemudian menentukan scatter plot di mana X adalah nilai Z dan Y adalah data. Selanjutnya kesimpulan. Karena titik-titik pada grafik scatter plot mengikuti atau mendekati garis lurus, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Lalu pembahasan yang kedua, B. Analisis regresi linear. Grafik hubungan indeks pembangunan manusia dengan jumlah guru SD digambarkan oleh grafik di bawah ini. Kemudian untuk penghitungannya, di sini ada Y sama dengan indeks pembangunan manusia, dengan Y1 sama dengan 74,46, Y2 sama dengan 80,01, Y3 69,98, Y4 83,84, Y5 sama dengan 86,61, di mana totalnya sigma YI sama dengan 1 sampai ke 5 sama dengan 394,9 dengan mean Y bar sama dengan 78,98. Kemudian nilai X sama dengan jumlah guru. Yang pertama X1-nya 3175, X2-nya nilainya 4729, X3-nya 4086, X4 5835 dan X5 2496, di mana totalnya sigma XI I sama dengan 1 sampai ke 5 sama dengan 20.318 dengan mean 4063,6. Kemudian menghitung YI min Y bar. Di sini diketahui YI satunya 74,46 dikurangi dengan Y bar. Y barnya sudah diketahui tadi hasilnya 78,98. Maka hasilnya min 4,52. Selanjutnya 80,01 dikurang 78,98 hasilnya 1,03. Lalu 69,98 dikurang 78,98 sama dengan min 9. Lalu 83,84 dikurang 78,98 hasilnya 4,86. Dan 86,61 dikurang 78,98 hasilnya 7,63. Kemudian menghitung XI min X bar. XI yang pertama di sini diketahui 3175 dikurangi dengan X bar. X barnya sudah diketahui nilainya itu 4063,6, di mana hasilnya min 888,6. Lalu 4729 dikurang 4063,6 sama dengan 665,4. Kemudian 4086 dikurang 4063,6 sama dengan 22,4. Lalu 5835 dikurang 4063,6 sama dengan 1771,4. Dan 2496 dikurang 4063,6 menghasilkan min 157,6. Selanjutnya menghitung YI min Y bar dikali XI min X bar. YI min Y bar di sini sudah diketahui tadi yang pertama min 4,52 dan XI min X barnya yang pertama juga sudah diketahui min 888,6. Nah, kedua ini dikalikan dan menghasilkan 4016,472. Lalu 1,03 dikali dengan 665,4 hasilnya 685,362. Kemudian min 9 dikalikan dengan 22,4 hasilnya min 201,6. Lalu 4,86 dikali dengan 1771,4 menghasilkan 8609,004. Dan kemudian yang kelima 7,63 dikali dengan min 157,6 sama dengan min 1202,48, dimana totalnya
sigma I sama dengan 1 sampai ke 5, XI min X bar dikali YI min Y bar sama dengan 11.906,75. Dan kemudian di kolom selanjutnya menghitung nilai XI min X bar kuadrat. Di sini XI yang pertama nilainya XI min X bar pertama, nilai yang pertama ini min 888,6 dikuadratkan dan menghasilkan 789.609,96. Kemudian 665,4 dikuadratkan hasilnya 442.757,16. Kemudian 22,4 dikuadratkan hasilnya 501,76. Lalu 1771,4 dikuadratkan menghasilkan 3.137.857,96 dan minus 157,6 dikuadratkan hasilnya 24.837,76, dimana totalnya sigma I sama dengan 1 sampai ke 5 XI min X bar kuadrat sama dengan 4.395.564,6. Penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi beta 1 adalah B1 sama dengan XXY per SXX sama dengan RXY dikali SY per XX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI min X bar dikali YI min Y bar per sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI min X bar kuadrat sama dengan 11.906,75 dibagi 4.395.564,6 hasilnya 0,0027, yang dimana artinya setiap penambahan satu orang guru menyebabkan penambahan indeks pembangunan manusia sebesar 0,0027. Kemudian penduga bagi intercept beta 0 adalah beta 0 sama dengan Y bar min B1 X bar sama dengan 78,98 dikurang 0,0027 dikali 4063,6 hasilnya 68,01. B0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. Dalam kasus ini tidak ada tahun yang memiliki jumlah guru sama dengan 0, sehingga B0 sama dengan 68,01 hanya mengindikasikan untuk jumlah guru yang berada dalam selang pengamatan. Kemudian, dugaan persamaan regresi linier sederhananya adalah indeks pembangunan manusia sama dengan 68,01 ditambah 0,0027 jumlah guru. C. Uji koefisien regresi 1. H0 dibagi beta 1 sama dengan 0, artinya jumlah guru tidak mengaruhi indeks pembangunan manusia. H1 dibagi beta 1 tidak sama dengan 0, artinya jumlah guru mempengaruhi indeks pembangunan manusia. 2. Statik uji SB1 sama dengan akar sigma YI min Y bar I pangkat 2 dibagi N min 2 sigma XI min X bar pangkat 2. Kita hitung sama dengan B1 dibagi SB1. Y bar I adalah nilai dugaan Y pada pengamatan ke I. 3. Daerah kritis. Tolak H0 jika T hitung lebih dari T A per 2 N dikurang K, atau min T hitung kurang dari T A per 2 N dikurang K, dengan K adalah jumlah buah bebas. Jika alfa tidak diketahui, gunakan alfa sama dengan 0,05. N adalah jumlah sampel. Pembahasan 1. H0 dibagi beta 1 sama dengan 0, artinya perubahan bebas X tidak mempengaruhi perubahan respon Y. H1 dibagi
beta 1 tidak sama dengan 0, artinya purba bebas X mempengaruhi purba respon Y. 2. Statik uji. T hitung sama dengan B1 dibagi SB1. SB1 sama dengan akar sigma Y I min Y bar I pangkat 2 dibagi per 6 min 2 sigma XI dikurang XI min X bar pangkat 2 sama dengan 184,3278 dibagi 13 per 13.186.693,8 sama dengan akar dari 1,39 sama dengan 1,17. T hitung sama dengan B1 per SB1 sama dengan 0,0027 per 1,17 sama dengan 0,0023. T alfa per 2 N min K sama dengan T 0,05 per 2 dalam kurung 5 min 1 sama dengan 2,776. 3. Pengambilan keputusan karena nilai T hitung kurang dari T tabel di mana 0,0023 kurang dari 2,776 maka terima H0. 4. Kesimpulan, jumlah guru tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Tugas 3. Analisis ragam ANOVA. A. Perhitungan sumber keragaman untuk indeks pembangunan manusia atau IPM dalam kurung IPM versus jumlah guru SD Provinsi DIY Yogyakarta tahun 2020. Nomor 1 74,46 Y bar Y bar 1 sama dengan 68,01 tambah 0,0027 dalam kurung 3.175 sama dengan 76,58. Y bar I sama dengan Y bar pangkat 2 76,58 dikurang 78,98 pangkat 2 sama dengan 5,76. Oke, begitu seterusnya sampai ke nomor 5. Total sigma Y I sama dengan 394,9. Meannya Y bar sama dengan 78,98. Sigma Y I min Y bar pangkat 2 sama dengan 49,7937. Tabel berikutnya nomor Y I dikurang Y I pangkat 2 Y I min Y bar pangkat 2. Yang pertama 74,46 dikurang 76,58 diambil dari 76,58 diambil dari data tabel sebelumnya sama dengan 4,4494. 74,46 dikurang 78,98 akar 2 pangkat 2 sama dengan 20,4304. Begitu seterusnya sampai nomor 5. Total rata-rata sigma Y I min Y I pangkat 2 sama dengan 228,0139.
sigma yi min y bar pangkat 2 sama dengan 184,3278. B. Perhitungan sidik ragam untuk indeks pembangunan manusia versus jumlah guru SD Provinsi DI Yogyakarta tahun 2020. Nomor 1. Sumber keragaman regresi 2. Galat DB1 JK sigma y dikurang y bar pangkat 2 sama dengan 49,7937 KT 49,7937 atau 1 sama dengan 49,7937. F hitung. KTR atau KTG sama dengan 0,65. Galat 5 dikurang 2 sama dengan 3 sigma y min y pangkat 2 sama dengan 228,0139 per 3 sama dengan 76,0049 total 5 dikurang 1 sama dengan 4 sigma y min y bar pangkat 2 sama dengan 184,3278. Pembahasan 1. Hipotesis analisis ragam H0 dibagi beta 1 sama dengan 0, koefisien regresinya sama dengan 0. Tidak ada pengaruh jumlah guru terhadap indeks pembangunan manusia. H1 dibagi beta 1 tidak sama dengan 0, koefisien regresinya tidak sama dengan 0. Ada pengaruh jumlah guru terhadap indeks pembangunan manusia. 2. Kriteria uji analisis ragam. F hitung lebih dari F tabel maka tolak H0. F hitung kurang dari F tabel maka tolak H1. 3. Pengujian hipotesis perhitungan. F hitung sama dengan KTR per KTG sama dengan 49,7937 per 76,0046 sama dengan 0,65. F tabel pada alfa sama dengan 0,05 dengan F DBR, DBG sama dengan F 1,3 sama dengan 10,1. 4. Pengambilan keputusan F hitung banding F tabel. Karena nilai F hitung kurang dari nilai F tabel di mana 0,65 kurang dari 10,1 maka terima H0. 5. Kesimpulan. Jumlah guru tidak mempengaruhi IPM secara nyata. Analisis uji T data berpasangan. Sebuah ujian pendahuluan atau pretest tentang efektivitas layanan informasi mengenai kecemasan siswa dalam mengikuti ujian diberikan kepada 10 siswa di MAN 4 Aceh Besar. Penelitian menerapkan layanan informasi dengan menggunakan layanan klasikal kepada siswa yang mengalami kecemasan yang tinggi dengan cara memberikan layanan informasi tentang kiat-kiat menghadapi ujian dan memotivasi siswa supaya siswa dapat menghilangkan kecemasan yang sedang siswa alami. Setelah pemberian layanan informasi selesai dilaksanakan, penelitian memberikan post-test untuk melihat perbedaan setelah diterapkannya layanan informasi bagi 10 orang siswa yang mengalami kecemasan dalam mengikuti ujian. Uji T untuk data berpasangan digunakan untuk menguji keefektifan layanan informasi dalam mengatasi kecemasan siswa ketika mengikuti ujian di MAN 4 Aceh Besar.
peserta dari 1 sampai 10, pretest tutup kurung X1 pangkat 1 sama dengan 69. X1 pangkat 2 sama dengan 58. Sampai X1 pangkat 10 sama dengan 50. Post test atau kali 2 atau X2. X2 pangkat 1 sama dengan 77 dan seterusnya sampai X2 pangkat 10 sama dengan 59. D sama dengan post test dikurang pretest. Tutup kurung 77 dikurang 69 sama dengan 8 sampai tutup kurung 59 dikurang 50 sama dengan 9. Rata-rata D sama dengan tutup kurung sigma 10 I sama dengan 1 D I per N ragam sama dengan S kuadrat D sama dengan tutup kurung sigma 10 I sama dengan 1 tutup kurung D I dikurang D kuadrat per tutup kurung N kurang 1. Simpangan baku sama dengan S D sama dengan akar S kuadrat D. A. Menentukan nilai rata-rata ragam dan simpangan baku. Menentukan nilai rata-rata. Mean atau rata-rata sama dengan sigma 10 I sama dengan 1 D I per N sama dengan 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah sampai 9 per 10 sama dengan 94 per 10 sama dengan 9,4. Menentukan nilai ragam. Sigma kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 tutup kurung DI kurang D kuadrat per N kurang 1 sama dengan tutup kurung D1 kurang D kuadrat ditambah tutup kurung D kuadrat dikurang D kuadrat ditambah sampai D N kurang D kuadrat per N kurang 1 sama dengan tutup kurung 8 kurang 9,4 kuadrat ditambah tutup kurung 5 kurang 9,4 kuadrat ditambah terus sampai tutup kurung 9 kurang 9,4 kuadrat sama dengan per 10 kurang 1 sama dengan tutup kurung 1,96 ditambah 19,36 ditambah terus sampai tutup kurung 0,16 per 9 sama dengan 220,4 per 9 sama dengan 24,48. Menentukan nilai simpangan baku. Sigma sama dengan akar sigma kuadrat sama dengan akar 24,48 sama dengan 4,94. B. Penyelesaian
Uji T untuk data berpasangan. 1. Hipotesis uji T berpasangan. H0 rata-rata populasi D sama dengan 0. H1 rata-rata populasi D tidak sama dengan 0. 2. Kriteria uji T berpasangan. T hitung lebih besar dari T table, maka tolak H0. T hitung lebih kecil dari T table, maka tolak H1. Uji statistik T paired test. Nilai alfa tidak diketahui, maka gunakan alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas sama dengan tutup kurung n kurang 1 sama dengan tutup kurung 10 kurang 1 sama dengan 9. 4. Wilayah kritik. T hitung lebih kecil dari T lemniscate per 2, tutup kurung n kurang 1 atau T hitung lebih besar dari kurang T lemniscate per 2, tutup kurung n kurang 1. Dengan lemniscate per 2 adalah derajat bebas pertama dan n kurang 1 adalah derajat bebas kedua. 5. Pengujian hipotesis atau perhitungan. T hitung sama dengan D kurang rata-rata populasi D per kurung S D per akar N sama dengan 9,4 dikurang 0 per tutup kurung 4,94 per akar 10 sama dengan 9,4 per tutup kurung 4,94 per 3,16 sama dengan 9,4 per 1,56 sama dengan 6,025. T table sama dengan T alpha per 2, tutup kurung n kurang 1 sama dengan T 0,05 per 2, tutup kurung 10 kurang 1 sama dengan 2,262. 6. Pengambilan keputusan T hitung banding T table. T hitung sama dengan 6,025 lebih besar dari T table sama dengan 2,262, maka H0 ditolak. 7. Kesimpulan. Layanan informasi yang telah diberikan efektif untuk mengatasi kecemasan siswa dalam mengikuti ujian di MAN 4 Aceh Besar.